kita lanjutin. Jadi dari tadi saya ada suatu pengamatan yang luar biasa ya. Ini tak kira terlalu teliti nih macam. tak kira gini itu kan nggak kepake ya. Ini kan gini, saya gini Om, pertama Om, sebelum melihat fungsi ini tak kira Mas Gusmet ngapain ngumpulin kayak gini kan ya? Ngapain itu? Karakter nggak dapat, bentuk nggak dapat, terus ngapain dikumpul-kumpulin, ini mau dibikin apa? Nah, jadi gini, ternyata kita bicara masalah gini Om, kita kan nggak bisa memaksa proses pertumbuhan pohon ya. Ya, betul, betul. Kadang maunya ngalor dia ngidul. Ngidul, ya betul. Kadang kita kepinginnya dia sejempol, dia cuma 1 lidi kan gitu ya. Ya. Nah, lama, itu, ada pun besar lama gitulah. Nah, jadi kita lagi bicara masalah program akar ya. Program akar pada proses untuk pembentukan akar muter unput. Nah, kadang teman-teman kan mengalami kesulitan ya, terutama di kebusukan akar. Nah, hari ini saya dapat ilmu. Jadi ini memang sangat berguna ya, mungkin gini-gini ya, Om ya. Iya. Ini bukan lidah ya, ada gunanya nih. Wah, Mas Agus ini, waduh, keren. Oh, kuncinya supaya anggap ini pertumbuhan akar ya. Ya. Ketika dia nggak dapat ke sini, Ya. kita nempel ke sini, Om. Ya. Nah, nih. Nah, kebanyakan teman-teman itu kan ada kegagalan di pembusukannya. Iya, betul. Itu faktor penyebabnya apa? Terus kira-kira strateginya apa, Om? Supaya ketika proses penempelan dapat Sempurna lah sempurna. intinya. Nah, gimana? Pertama kita kan di sini, aduh Mas Agung terlalu teliti kayaknya nih. Sampai lihat ini ngapain katanya ya. Jadi gini Mas Agung, nah ini akar Oke. akar anting putri. Hasil dari presan yang besar-besar itu. Nah, kita pres. Nah, kita manfaatkan ya. Kalau untuk dibikin kan, aduh apa nih? Iya. Gitu jadinya dengan pola kayak gini kan, wah simpang siur. Seorang Gusmet gitu. Nah, Ngumpulin kayak gitu tuh apa? Oh, ternyata ada fungsinya. di sini kita manfaatkan untuk sulam akar, suntik akar di sini ya. Iya. Ini sebetulnya bukan cabang akar bawaan dari pohon ini. Ya, ini yang ini. Oke. Ini adalah tempelan dari akar. Kayak gini. Oh, gitu ya, Om ya. Apakah dia harus bertunas atau harus bertunas? Pertama harus bertunas, kedua kondisi tunasnya itu subur, otomatis untuk kesempurnaan nempel itu semakin cepat. Itu semakin cepat. Kesempurnaan cinta berawal dari trubusnya ini teman-teman. Apalagi yang semok ya, yang pakai nol. Oke. Lanjutin dong. Oke. Berarti syarat pertama harus sehat ya. Ya, betul. Jadi perakaran kita lihat Nah, memang perakaran. memungkinkan proses untuk pertumbuhan selanjutnya ya. Ya. Ini juga jangan ini harus satu ya. Iya, betul. Nah, di sini juga kenapa saya ngambil yang pendek. Ini kan masih panjang ya. Ya, Kita ya. butuh lagi. Di sini kenapa saya tanam masih panjang, masih tinggi? Karena kita kan tunas belum tentu dari mana tumbuhnya. Ya, oke. Sedangkan untuk kita nempel itu kita butuh badan Ada pendek. panjang ya. Iya, pendek. Maksudnya biar kita nggak ngepres lagi untuk pecahan akarnya. Kalau ini kan udah ada enak, tinggal kita besarin. Ini kan pendek posisinya. Iya. Ini kalau untuk akar segini ya mungkin untuk ukuran medium ya. Untuk ukuran medium. Kalau sebesar ini. Nah, cara menempelkan akar ini ke badan, kita pahat dulu sebesar apa akar yang akan kita tempel. Nah, pahatnya sebesar itu. Iya, oke. Nah, kita siapin tunas yang mana yang akan kita pakai. Ya mungkin kalau untuk ini kita kan butuh kanan kiri ya, otomatis gini posisinya. Oke. Nah, berarti tunas yang bawah kita buang, kita gunakan yang ini. Kita ambil satu aja cukup. Oh, oke. Oke, ya. Ini ada sini ya. Gitu ya. Nah, gitu. Ini seumpamanya ya kan. Ini seumpamanya, ini kan udah ada tempelan tuh. Terus gimana sih caranya biar diam, dia nggak keluar? Kita paku sama aluminium aja udah. Ini harus aluminium ya, Om? Ini harus ini aluminium, jangan besi. Tuh, aluminium. Aluminium itu meskipun berapa tahun tidak akan karat. Lain halnya sama besi. Apalagi paku kita ya. itu kayak paku. Apalagi ini di unput, kalau kita pakai besi, pakai paku, otomatis penyebab kebusukan semakin tinggi sehingga menyebabkan kematian.
Kalau ini nggak akan karat karena aluminium. Jadi kalau kata Om Imam Sport, kalau mau nyantet yang berhasil pakai paku tuh cepat mati. Itu pakai paku cepat mati ya. Sini loh, bukan ke orang. Tapi kalau kau pengen hidup nih pakai ini nih. Aluminium. Ini susuk katanya. Susuk. Nah, kita usahakan kondisi tunas ini kita suburin. Kalau ini kan kurang subur. Nah, kita usahain ini subur gitu. Subur mungkin. Jadi fungsi gandanya adalah ketika kita membutuhkan perakaran baru, ya, biar kita nggak usah ngepres lagi, harus disiapin yang sesuai dengan dan ini juga harus ada karena ini untuk narik akar ini supaya akar, hidup ya. Betul, ya. Nah, biar lebih detail bisa dilihat. Nah, ini juga ada lagi ditempel nih, lagi ditempel. Wah, ini teman-teman tuh. Lagi ditempel. Ya. Nah, ini pakunya nih. Nih, pakunya. Yang ini udah ketutup. Ini pakunya, ini paku di sini. Posisi aluminium. Ini kan tunasnya awalnya sebesar gini. Nah, sebesar gini lah ini awalnya nih. Nah, ini padahal nih. Nah, ini kan dari sini tunas ininya tuh. Nah, ini kan kecil dulunya. Sampai sebesar gini karena kan tersuplai. Tarik sambil kanan kiri ya. Tarik juga ya, sama batang utama. Ini kan udah cuttingan pertama ini. Wow, keren teman-teman. Wah, makanya hati-hati dengan Om Gus Black kalau nggak mau disantet pakai ini nih. Nih, dikirimin ini nih. Susuk nih. Susuk anting putri. Anting putri nih. Jadi hati-hati anting putri ya. Wah, keren Om. Saya amati kan pernah saya mencoba membuka bekas tempelan karena terlalu subur dia nonjol. Saya paku sampai dia ngebuka karena besar subur. Saya lihat, saya cabut, nggak ada karat. Utuh ya? Masih utuh. Itu aluminium keunggulannya. Itulah ya? aluminium keunggulannya ini. Kawat aluminium. Iya. Jadi teman-teman jangan pernah meremehkan, jangan pernah menganggap ini sebagai limbah, ya kan? Saya baru tahu nih sekarang ini. Wah, keren. Thank you. Bukan 1-2 orang pengen nyambung akar dari saya. Kalau orang Banjar sini mah spare part teman-teman. Spare part. Wah, iya spare part. Untuk spare part. Terus ada spare part nggak untuk nempel? Ada. Sayang spare partnya cuma ini. Saya butuh spare part lagi nih. Rambut hitam Om. Ini saya kepingin supaya hitam loh, ada nggak? Nah, keluarnya putih lagi ya. Kayaknya itu harus ke salon. Wah, keren. Makanya saya tuh jago nih. Thank you. Makasih Om. Thank you. Ya. Oh, mau tanya lagi Om nih Om. Siap. Oke, teman kita zoom ya. Ya. Ini pakunya nih Om. Nah, ini pakunya nih. Nah, ini ada kelihatan pakunya ini. Paku aluminium. Pertanyaan saya gini Om. Ya. Anggap ini sebagai bahan ketika kita mau tempelin. Mau tempelin ya? Oke. Ya. Sampai berapa lama? Anggap ini ketika ditempelin terus ini potong gitu. Apa biarin ini sampai dengan benar-benar nyatu atau gimana? Ini nih. Tergantung konsep. Kalau kita konsep. ya. Nah, contoh kayak ini kan ini ada dua ya, ada dua tempelan. Ini sama ini ya. Ya, ini kita butuhkan hanya akar doang. Oke. Kita nggak butuh ke atas, kita potong. Ketika itu udah nyatu. Dengan catatan ini udah kebungkus, udah nyatu. Oke. Nah, potong. Ya kita buang di sini, potong. Oh. Nah, misalkan ini ada titik tumbuh tunas, ini kan ada garis lurus. Biarin titik tumbuh tunas ini agak besar dulu untuk menghilangkan garis lurusnya. Nanti sama cincin kambium, cincin tunas ketutup. Nah, tuh. Nah, beda dengan kasus ini ya. Dia Beda tetap dengan kasus dipertahankan. ini. Ini kan dipertahankan ya. Ya, karena kita Nah, ini dipertahankan nih teman-teman. karena kita akar dibutuhkan, cabang dibutuhkan. Oke, jadi digunakan. tanpa muka ini kan sini nih Om ya. Ya, dari sini. Tanpa muka sini. Ya. Jadi ini ada dua fungsi. Yang pertama dia memang perakaran kita ngisi. Karena lemah, karena Lemah. hasil cangkok. Nah, terus kita juga butuh perantingan. Percabangan. Maaf ya. Percabangan, Cabang ya. nih. Nah, ini hasil bekas pakuannya di sini. Cuma karena udah tertutup. Ini bekas paku ini. Ini kalau aluminium nggak dilepas pun nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aman ya, kadang ya, nggak nih, aman. Ya itu kan aluminium nggak karat. Oh, Anti jadi teman-teman karat. ini nggak selamanya dan tidak harus ini di anu ya ketika udah nempel ya Om. Ya, Ketika kita sesuai butuhkan kebutuhan. Oke. Sesuai kebutuhan. Ini multifungsi nih ya, perakar dapat,
Nah, Cabang dapat. Cabang dapat nih. Nah, kalau Tinggal ini kita gunakan hanya akar doang. Untuk mancing akar sini Atasnya ya. kita potong. Bukan 1-2 ini saya. Keren. Siap. Cara penggunaan aluminium ini kan aluminium sifatnya lunak. Kalau kita paku langsung, ini bisa melengkung. Ya, oke. Melengkung. Nah, caranya kita ulir dulu ininya. Pakai bor bisa, cuman kalau untuk tradisional ini murah meriah, Ya. gitu Mas Agung. Nah, kita ulir dulu tuh. Yang harus diperhatikan ini besarannya. Ya. Harus hampir sama. Jangan ulirnya yang besar, nanti kan Longgar ya. longgar. Iya. Nah, Oke. tuh. Keren. Kita siapin. Nah, terus ulir ini jangan sampai tembus. Jangan sampai tembus. Ya mungkin kalau untuk lebih cepat lagi bisa menggunakan bor. Bor ya. Ya, pakai bor. Cuman kan kalau pakai bor kita ribet lah. Kita harus itu listrik. Kalau ini kan di mana aja bisa. Murah meriah dan semua orang bisa. Mau Ya. hujan bisa. Ya. Tuh kan enak. Tuh, Jon. Kita potong segini paku udah. Oke. Nih, ya. Teman-teman. Jadi Mas Gus Black ini luar biasa. Jadi ini kan gantungan burung bisa, kastop bisa ya Om. Ternyata di sini ada fungsinya loh. Jadi saya baru berpikir nih. Ini memang logikanya gini ya logik. Ini kan kayu keras ya Om ya. Kayu keras. Ya. Enggak tadi. Terus ininya lunak. Iya. Kalau dipaku kan ini bisa melengkung. Iya. Kalau kita pukul. Nih, ini teman-teman alat itu. Apalagi Mas Agung ini kalau misalkan kita cabang sebesar gini mau ditempelin kecil. Kalau langsung kan ini kadang bisa belah. Pecah ya. Pecah. Nah, kita siasati pakai ulir. Disekrup dulu. Oke teman-teman tuh. Baru tahu fungsinya ini. Bukan hanya gantungan baju. Wah, ini berfungsi sebagai bor ini, alat bor ini. Oh iya Om ya, karena gitu proses penempelan ini Ya. ternyata tujuan, fungsi dan tekniknya banyak ya. Banyak. Ini pengalaman yang luar biasa di teman-teman tuh. Kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita ini udah paku, kita gunakan tang catok yang kecil. Ini kan langsung rata. Oh, gitu. Stop gitu ya. Kalau kita gunakan gunting kawat, ini kan terlalu tebal, nggak bisa. Tuh. Ya. Sulit nggak rata. Nggak rata ya. Tapi kalau ini kan tipis. Tuh, bisa rata ini tuh. Keren bro. Oke sahabat tangguhnya kita lanjutin ya. Jadi kalau kita lihat bahan ini nih ya, tuh ya, bahan ini itu ada beberapa fase yang udah dilalui. Pertama dia hasil cangkok. Nah, cangkok yang sebelumnya segede ini ya Om ya. Sebesar ini. Ini ya, tuh. Ini nih. Yang bawah. Dan hanya di media ini tak Om. Ini terus Nih, tuh. dijolang. Tuh. Ini terus dijolang. Dijolang ya, Om. Sorry. Sampai kasih gini kan. Iya tuh, teman-teman tuh. Tuh. Kenapa Tuh, saya nggak di lahan? Iya. Kenapa Om? Tuh, keren. Selalu dijolang dengan komposisi media tadi, sama lebih baik dijolang. Lebih ke praktisnya Lebih atau ke praktisnya? praktisnya utama ya Om? Iya. Praktis ya. Kontrolnya gampang. Kontrol gampang, yang mau beli lebih gampang lagi. Iya, Kalau iya. juga kita nggak usah dongkel. Oh iya udah kelihatan Tinggal ya. ngangkat. Wah, keren. Kita mah tinggal ngangkat. Iya. Jadi ini dari cangkok coy. Terus sampai ini ada Sebesar kita. gini. Iya. Ini yang saya seneng dulu dengan teori blimbing, ternyata di sini blimbing nggak harus tegak lurus dengan posisi akar per akar ya, tapi Iya, spasi. kita modifikasi spasi ya. Ini kan kita belum pahat ke atas. Sebenarnya nggak salah juga ya ketika Ya. tegak lurus dengan spasi antara perakaran nggak Ya, masalah. Itu ya. kan style orang beda-beda ya Om. Ya, itu. Cuma hari ini kita belajar tentang bagaimana membuat alur supaya nanti kesan naturalnya dapat, Ya, kan? gerak pohon dapat. Gerak pohon dapat, gitu loh. Ini kan sengaja belum dipahat karena ini kan terusannya masih kecil. Hmm. Nanti kalau ini udah agak besar, kita potong, kita pahat lagi. Oh gitu ya. Iya. Iya tuh teman-teman nih. Ini angker besok ini nih. Ini kan udah tadinya udah disiapin tuh. Iya.
Nanti kalau kita waktu pemasangan akar ini akarnya panjang, serabutnya di sini, misalkan kita butuh cutting lagi. Jadi 2 kali kerja. Tapi kalau kita udah siapin pendek kayak gini, kita tinggal besarin. Tuh serabutnya. Tinggal menyehatkan perakaran aja ya Om ya. Gitu, betul. Nggak ngenolin lagi ya. Iya, nggak ngenolin lagi. Jadi Berarti anggap gini Om, sebelum apapun kita lakukan dengan pohon ini ya, terkait dengan penambahan perakaran itu harus proporsional, harus kita lihat dulu ya. harus diperhitungkan. Seberapa besar yang kita butuhkan, Nah, seberapa panjang itu. yang kita butuhkan. ya kan? Iya, betul. Yang jelas biar nanti kita nggak 2 kali kerja. Iya, orang jomplang ya Om. Ya kan, itu ya. Kalau bahasa Jawain jomplang. Kalau bahasa Sundanya apa ini nggak tahu nih jomplang. Ini kan Wah, lumayan keren. lintarnya. Iya, Jir, the max. Ini kan Ini baru lagi segini, Iya, baru ya. sebesar gini. Keraknya dapat banget tuh, teman-teman. Seret. Ini tapak muka kayak gini Om ya, dari sini ya. Iya betul. Jadi Jadi udah kan kelihatan ini tua. kalau ini kan baru dipres, Hmm. ini baru dipres, itu baru keluar lagi serabutnya. Ini kan untuk cengkraman nanti. Jadi akar itu nggak istilahnya nggak ngejari. Om ini kalau ngepres akar Om, sorry Om. Itu apa namanya tuh? Nah ini Langsung pressing, pressing aja kalau diangkut. nggak disisain sedikit dulu sampai dia keluar akar terus dia enggak, Ya, langsung kalau press aja. kita lihat situasi suhu. Oh. Kalau musim hujan ya oke kita bantai semua nggak apa-apa. Kalau musim kemarau, aduh, Hati-hati ya, karena hati-hati. iya. ya mungkin harus ada yang dipertahankan lah. Itu depan, belakang, kiri, kanan tetap harus dipertahankan. Karena kita ngedropnya akar nggak tahu ya Om. Iya betul, Yang paling- apalagi dengan suhu kemarau kan, suhu panas, itu bisa pasti ngedrop. Keren, coy, keren.